Hai. Oke, jadi di video ini bakalan sedikit berbeda karena suasananya menggelap dan kinda creepy. Karena aku mau cerita salah satu pengalaman mengerikan dalam hidupku. Tapi mengerikannya ini tuh bukan mengerikan yang kayak spiritual or ghost or their friends. Ini lebih kayak ke experience kejadian di kehidupan nyata yang sampai sekarang aku masih ngeri kalau diingat. Tapi sebenarnya nggak sengeri itu mungkin buat kalian, tapi buat me personally, yeah, it scares me. Okay, so the story is about me chasing, what is begal in English? Jadi kayak yeah, me personally chasing a thief. Oke, jadi kejadiannya itu terjadi di suatu malam, kurang lebih jam setengah 10-an. I'm on my way to go home with my partner. I'm using a motorcycle, right? Terus ada stoplight, lampu merah. Ya biasa lampu merah ya, namanya merah nunggu ya. Ini tuh seharusnya horor, kenapa jadi kayak gini? Oke, jadi di lampu merah nunggu gitu ya, di sebuah pertigaan di deket banget sama kampusku di Surabaya. Nah, di lampu merah ini awalnya nothing strange gitu ya, karena ya semua lagi nunggu, yang hijau jalan, yang dari ya pokoknya it went normally until the lights turn green. Baru maju sedikit, tiba-tiba dari kejauhan tuh ada yang teriak. Seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motornya tiba-tiba berteriak demikian. Awalnya aku kayak, hah, is this for real? Aku yang lagi perjalanan pulang kayak, this can't be happen gitu loh. I myself trying to avoid those kind of things. Tapi yang namanya jalanan, adalah orang-orang yang gak punya kerjaan malah nyusahin orang. Jadi baru begitu aku jalan sebentar, terus tiba-tiba kedengaran suara kayak gitu. And then my partner said, kamu denger itu nggak? Gitu. And I said, iya itu. Tapi masa di sini sih? Itu kayaknya jauh deh, nggak ke arah sini deh. Terus tiba-tiba begitu aku jalan, maju sedikit, terus si wanita ini yang ngendarain motor tadi sambil teriak-teriak, dia gemeteran, dia nggak bisa ngebut. Dia karena jalanannya cukup ramai lancar, cuman dia nggak berani gaspol gitu ya. Mungkin dia sudah gaspol, tapi karena jalanan rame, kayak dia berusaha ngejar, cuman yang dikejar itu nggak ada. Karena dari jalan sebelumnya aku ngelihat kayak nggak ada tuh yang ngebut kayak ciri-ciri dari begal tersebut gitu, nggak ada. Sampai akhirnya wanita ini itu nyalip gitu dari sebelah kanan, aku inget banget. Dari sebelah kanan dia nyalip, terus aku kayak instingku itu ngejar. I'm trying to help and I want to know what happened. Aku ngejar si wanita ini, dia lumayan ngebut, aku jaga jarak karena ramai lancar. I don't want to have a bad experience while chasing a korban gitu ya. So I chase her down, maju terus sampai ke perempatan besar. Di perempatan besar itu ternyata lampu merah, and then ada cukup banyak orang, but she stopped, and then karena rame dia panik dan yang dikejar itu nggak ada gitu loh. Aku coba lihat sekitar, aku ngambil ke sebelah kiri jalan, terus berhenti gitu. Aku berusaha nyari nih yang dikejar itu yang mana. Tapi kayak ciri-ciri yang dicari itu kayak ciri-ciri begal ya, you know lah. Itu nggak ada. Bayanganku kayak mungkin dia udah ngelewatin nih lampu merah. Tapi ini lampu merah itu udah cukup lama, jadi kayak udah setengah jalan gitu. Terus tiba-tiba, soalnya udah cukup rame ya, yang nunggu di lampu merah itu udah cukup rame. Dia hopeless, dia sampai ke garis depan, dia berusaha ngejar tapi merah, dia mau maju juga nggak berani.
Dan nah ya, she stopped and she cried. Terus aku ngambil ke jalan ke sebelah kiri, and then my partner asked her, "Mbak, kenapa?" gitu. "Saya dicopet, Mas," she said. And then I asked her as well, "Apa yang diambil, Mbak?" gitu. "Dompet, ada handphonenya juga. Aduh, kemana ya?" gitu. Ekspresinya nggak kayak aku, but she panicked, she's crying, and then I was like, I wish I could help her, you know, karena aku sendiri nggak mau ada di posisi beliau gitu. Terus kayak, okay, this is hopeless, nggak ada endingnya, so I left. And so I hit my gas. Terus setelah belok kiri itu nggak jauh dari situ, nggak lama setelah itu, I found a suspect. I have no idea if those guys are the begals or not. Aku lurus jalan sebentar gitu, tiba-tiba ada orang jalan pelan about 30 to 40 kilometers an hour. Terus dia dua orang, rider sama boncengers, dua-duanya laki, nggak pakai helm, pakai motor butut gitu ya, warna hitam, udah motor rusak lah. Terus dia kayak, aku ini suspek, ini aku. Kayak aku buntutin dia dari jauh, ngeliatin dari belakang. But then they looked at me. The boncengers look at me. Dia kayak ngeliat ke belakang sambil lihat ke bawah. Dia ngeliat ke belakang gini. Terus aku kayak, I said to my partner, "Hey, look at them." Gitu. Lihat deh, gerak-geriknya mereka itu suspek banget. Menggambarkan kalau mereka itu seakan-akan buat aku itu begalnya. Karena selagi dia ngelihat ke belakang, boncengersnya ngelihat ke belakang, dia sambil nutupin wajahnya, sambil nutupin dirinya. If I'm not seen, he's hiding something on his left hand. Dia kayak mengcover sesuatu di sebelah tangan kirinya. He's trying to hide something, right? Aku dalam pikiran tuh kayak, mungkin ini bisa jadi pelakunya. Terus aku malah kayak instingku itu to just run away. Aku and my partner don't have any more clues. Aku nggak punya masalah juga sama mereka gitu loh. Dan untuk menghindari mungkin mereka bawa sajam dan sejenisnya, I hit my gas. This is the suspect, and then I went. But then my partner said, "Woi, tunggu dulu, liatin aja dulu, bla 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 bla." But I was like, I was using my motorcycle, and then main aman aja gitu loh. Aku gak berani menyelidiki lebih dalam lagi karena itu bukan kewajibanku, but I'm trying to help my best, but I didn't get there. And awalnya gak scary, sampai akhirnya aku ketemu nih orang dan aku berusaha mepetin dia, tapi kayak, okay, I'm gonna play safe here, and then I left them alone. Okay, so it literally happened here. Ini pertigaan yang aku bilang tadi. I was waiting here. Aku lagi ke arah sini. Terus nyampe jalan sini, tiba-tiba kayak ada yang teriak. I don't know where it is until I went straight down here, down the road. Wanita ini tuh yang tadi aku sebut itu nyalip dari sebelah kiri. Dari sebelah kananku. Terus jalan ke sini, dan kayak di sini tuh banyak banget gang-gang kecil yang mana kayak aku udah mikir kayak, wah ini mungkin banget mereka itu bisa masuk situ, or pelakunya itu nyamar jadi salah satu pengendara aja gitu, kayak they act like usual. And ini jalan perempatan yang aku bilang tadi, red lights here, sudah cukup rame di sini, banyak orang, and she stops right here. And then I went to the left side of the road,
and then I asked her, and then karena sudah kayak putus ya udah mungkin mereka bisa masuk di gang sini, gang di mana. So I went down to this road until I found the suspect. Aku sempat ngikutin di jalan-jalan ini, but then I hit my gas and well, that thing happens in my life and maybe your life as well. Ada aja gitu ya orang-orang yang kayak gitu tuh, nyusahin hidup orang, gak punya kerjaan. So ya mungkin mereka udah kepepet jadi ngelakuin hal itu, jadi buat mereka halal. Yeah, they're stupid. So I guess that conclude my horror experience. It's not that horror, but it's horror for me. Ya mungkin kalian kalau ada di posisiku, mungkin kalian bakalan attack si strangers or the suspect, but mungkin kalian juga sama kayak aku dimana main aman aja. And so I hope you guys enjoy my kind of horror story, but it is horror for me, so hope you like it. Pokoknya hati-hati di jalan karena we never know what's going to happen in the future. So yeah,